Mari kita saksikan pengorbanan teragung drama klaksikal kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pemeran Nabi Ibrahim, sosok ayah yang bijaksana, tegar namun penuh haru, yang diperankan oleh Ananda Izzah. Siti Hajar, istri yang solihah, sabar dan penuh keimanan, yang diperankan oleh Ananda Balqis. Nabi Ismail, anak yang berbakti, tenang, dan memiliki ketaatan luar biasa kepada Allah, yang diperankan oleh Ananda Syifa. Iblis, penggoda yang berusaha mematahkan iman, yang diperankan oleh Ananda Juan, Novan, Zamir, Tania, Ellen. Malaikat, sosok yang menyampaikan wahyu, yang diperankan oleh Ananda Husain, Fatah, Falin, Ainia. Domba, diperankan oleh Ananda Danu. Pemeran pendukung yang diperankan oleh Ananda, Diva, Firda, Farel, Rendra, Arsya, dan Aina. Kehidupan Siti Hajar. Terbentuknya sa'i dan asal mula air Zam-Zam. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah untuk membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail ke sebuah lembah tandus di kota Mekah. Tempat itu sunyi, panas, dan belum berpenghuni. Hai istriku, bahwa aku mendapatkan perintah dari Allah untuk membawamu ke Mekah untuk tinggal di sana. Tetapi di sana belum ada penghuni dan engkaulah penghuni pertama. Jika itu perintah Allah, maka aku bersedia, wahai suamiku. Baiklah kalau begitu istriku. Nabi Ibrahim pun berangkat bersama Siti Hajar dan Nabi Ismail menuju kota Mekah. Sesampainya di sana, beliau meninggalkan mereka untuk menjalankan perintah Allah. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim berdoa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats samarat la'allahum yashkurun. Hari demi hari berlalu. Persediaan air mulai habis. Siti Hajar kebingungan melihat Nabi Ismail kecil menangis kehausan. Anakku, sabarlah. Allah pasti akan membantu kita. Di dalam hati Siti Hajar berdoa, Ya Allah, bagaimana aku harus mencari air untuk minum anakku? Berilah petunjuk-Mu ya Allah. dengan penuh harap, Siti Hajar berlari-lari kecil antara dua bukit, Sofa dan Marwah, sebanyak 7 kali. Ia tidak hanya mencari air, tetapi juga mengharap pertolongan dan ridho Allah. Ya Allah, hamba percaya kepadamu dan hamba meminta ridho-Mu. Saat kelelahan,
Tiba-tiba Nabi Ismail menghentakkan kakinya ke tanah. Dengan izin Allah, memancarlah air terus mengalir. Air itu kemudian dikenal sebagai air Zam-Zam. Keadaan malam hari di kamar Nabi Ibrahim. Pada suatu malam yang tenang, Nabi Ibrahim terbangun dengan wajah gelisah. Setelah menerima wahyu melalui mimpi. Al-Kisah, di suatu malam yang damai, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah melalui mimpinya untuk sebuah ujian besar. Astagfirullah, istriku Hajar, kemarilah. Aku ingin bercerita tentang apa yang kualami dalam mimpiku. Iya, Baginda, ada apa? Apa yang terjadi? Sebentar, aku ambilkan air putih. Aku bermimpi bahwasanya Allah memberikan kita ujian untuk menguji keimanan kita dan putra kita. Allah memerintahkanku untuk menyembelih putra kita, Ismail. Astagfirullah, Ismail anak kita. Namun, jika memang itu perintah Allah, taatilah. Laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah, suamiku. Insya Allah aku ikhlas. Pertemuan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim menemui putranya untuk menyampaikan perintah Allah. Wahai Ismail, kemarilah nak. Iya ayah, ada apa? Ayah punya sesuatu yang harus ayah katakan kepadamu. Sesuatu yang datang dari Sang Kuasa. Allah memerintahkan agar ayah menyembelihmu sebagai kurban. Astaghfirullahalazim. Wahai ayahku, sungguhkah Allah memberi perintah seperti itu? Jika memang itu perintah Allah, insya Allah aku siap untuk mentaati kehendaknya. Peristiwa godaan iblis di padang pasir. Menjelang pelaksanaan perintah Allah, iblis datang menggoda Siti Hajar. Hai Hajar, bisakah kau bayangkan kehilangan Ismail? Bagaimana dengan cinta dan kasih sayang kau, padahal Ismail lelaki yang tampan dan cerdas? Siapa engkau? Aku tahu ini ujian besar, tapi aku harus mempercayai Allah. Cinta kami tidak hanya untuk Ismail, tapi juga untuk Allah.
apakah engkau tidak merasa sakit hati melihatnya di ambang kematian? Pergilah kau wahai iblis. Bismillahi, Allahu Akbar. Sambil melempar batu yang menjadi asal-usul lempar jumroh. Siti Hajar pun terus melempar batu hingga akhirnya iblis pun lari terbirit-birit. Ketaatan tanpa batas, tempat penyembelihan di Mina. Saat momen puncak tiba, Nabi Ismail menunjukkan ketaatan yang luar biasa. Di tanah Mina yang sunyi, seorang ayah dan anak berdiri dalam diam. Nabi Ibrahim menatap putranya Nabi Ismail. Dengan hati yang bergetar, sebuah perintah besar harus ia jalankan. Langit seakan ikut terdiam saat keduanya berserah diri. Cinta seorang ayah dan ketaatan seorang anak bertemu dalam satu ujian. Ayah, ikatlah kaki dan tanganku supaya aku tidak leluasa bergerak. Hadapkan mukaku ke tanah agar ayah tidak merasa iba, dan lepaskan bajuku agar tidak terkena darah yang bisa menimbulkan kenangan menyedihkan bagi ibu. Iya nak, akan ayah sampaikan salammu kepada ibumu. Marilah kita jalankan perintah Allah dengan hati yang lapang. Semoga Allah menerima pengorbanan kita dengan keridhoannya. Di zat Allah dan awal mula disyariatkan Hari Raya Idul Adha. Saat Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail, Bismillahi Allahu Akbar. Allah menunjukkan kuasanya. Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba sebagai bentuk kasih sayang dan penerimaan atas ketaatan mereka. Menghentikan ujian tersebut dengan penuh kasih sayang, Nabi Ismail digantikan dengan seekor domba. Air mata pun jatuh, bukan karena sedih, tapi karena syukur yang mendalam. Di saat itulah terbukti, Allah selalu mengganti pengorbanan yang tulus dengan kebaikan yang lebih indah. Ujian ini menunjukkan kepatuhan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga kini diperingati sebagai Hari Raya Idul Adha. Hari penuh makna tentang keikhlasan, pengorbanan, dan keimanan. Demikian drama klasikal Pengorbanan Tragung, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.